Ya semua itu ya kembali kepada kita. Betul. Nah, kembali kepada kita, nanti bekerja itu di mana aja sebenarnya tergantung kita. Nah, pertama apa? Kalau bekerja itu yang penting adalah kita suka dulu dengan pekerjaan itu. Betul. Nah, kemudian kita bisa gitu. Nah, kemudian saya coba, wah menarik juga gitu, karena saya memang suka tantangan ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Saya nggak muluk-muluk, hanya ingin bisa nggak saya seperti itu. Dimanapun ya buat anak muda, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang yang baik ya. Karena dari situ kan kegagalan-kegagalan itu kan, kalau kita nggak pernah mencoba, kita kan nggak pernah tahu gagal. Pak. Nah, ketika kita coba, kita tahu gagal dan kita perbaiki. Betul. Nah, jangan gagal lagi. Itulah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Kasih Tahu Official bersama saya Mila Ramadhani. dan saya Liana Piliang. Hari ini kita bahas apa nih kakak? Kita hari ini edisi Pilpres. Edisi Liana. Pilpres. Tapi kita nih lokasinya di mana sih kak? Di mana nih ya? Di Lokakama ya. Lokakama, tempatnya tuh asik banget. Ada outdoornya, ada indoornya, dan juga yang pasti makanan dan minumannya endulita. Di mana Liana? Di Cinere Cinere. lokasinya. Cinere Buat Depok teman-teman yang ya. di rumah, kalau mau ke Lokakama, itu lokasinya di Cinere, bisa buat meeting, bisa untuk Ngopi-ngopi, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong. ada live musik juga. Dan gitu. hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Halo Bapak, Oh, Assalamualaikum, iya. apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang banget nih Bapak Aznur hadir di Kasih Tahu, luar biasa. Makasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama ya. Oke. Saya juga senang hadir sini muda, segar-segar, energik, semangat. Nah, ini penting buat generasi muda ya. Iya, Pak Anzur. Berarti kalau sekarang kesibukannya apa nih Pak Anzur? Saya sekarang kesibukannya karena ini tahun politik, yang paling sibuk sekarang saya ini belum jadi caleg, calon anggota legislatif DPR RI di Dapil Banten 3. Banten 3 itu meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel, atau istilah kerennya kadang-kadang disebut Tangerang Raya. Iya. Nah, saya dari Partai Umat, partai nomor 24, partai baru, tapi mudah-mudahan angka 24 ini angka-angka pertanda baik. Karena 2024, nah 24, terus kalau apalagi wanita biasanya sukanya kan yang 24 ya, 24 karat ya. Itu Nah, insya Allah Partai Umat ini partai yang kualitasnya samalah dengan 24. Tapi ini Liana pernah dengar juga Bapak padat banget nih jadwal kegiatannya, kan ada bisnis juga sekaligus sedang kampanye sebagai caleg nih Pak. Iya. Kalau boleh dijelaskan Pak, model bisnis keuangan apa sih yang lagi dijalanin oleh Pak Aznur? Liana dengar nih ada bisnis keuangan, Kamila. Ya, kebetulan kami ini bergerak di bisnis jasa keuangan non bank. Jadi money broker ya, interbank money broker. Jadi ini kita bisnisnya itu hanya antar bank, jadi tidak melayani perorangan. Nah, bisnis ini nggak banyak ya di Indonesia, ini perusahaannya dulu ada 10, sekarang tinggal 8. Izinnya dari BI. Nah, itu bisnisnya itu kita kalau prakteknya mungkin seperti praktek money changer ya. Cuma kalau money changer itu kan fisik ya. Yes, Kita datang ke money changer, kita tukar dolar jadi rupiah atau jadi yang lain. Kalau ini dia antar bank. Di bank perlu sesuatu falas dalam jumlah tertentu. Biasanya kalau jumlah banyak kan, kalau dia direct ke bank lain itu kan susah ya. Mungkin belum tentu harganya cocok. Nah, makanya mereka perlu ada brokernya, ada perantara. Jadi kita ini perantara
keuangan, antara keuangan antar bank ya, broker ya. Kita menghubungkan bank dengan yang lainnya, kita kasih harga, bank-banknya lihat, kemudian dia deal, nanti kita tinggal menghubungkan bank dengan A dengan B, tapi mereka nggak tahu banknya apa. Kalau udah deal baru mereka tahu, oh banknya hanya bank A, ini bank B ya. Nggak usah disebut banknya, nanti promosi gitu. Jadi bisnisnya antar bank. Dan itu transaksinya besar ya. Biasanya di berapa itu transaksi Pak? Mulai Banyak dari ya, minimal. Banyak. Kalau dia jasa keuangan bank ini yang money broker ini ada visinya itu ada 4. Ada fixed income, kemudian ada money foreign exchange, forex, ada money market dan ada swap. Itu semua ada bisnis yang dilakukan oleh bank. Nah kemudian ada juga fixed income, itu hampir sama dengan kerjaan dengan pasar modal karena dia surat-surat berharga. Nah tapi itu hanya antar bank, kita nggak main di pasar modal. Nah bedanya pasar modal dengan pasar uang, kalau pasar modal tuh dia bisa punya posisi gitu. Misalnya orang jual saham, kita bisa beli dulu, kita tahan, kalau udah bagus untuknya kita jual. Nah kalau money broker nggak bisa, karena modalnya banyak sekali, itu transaksinya bisa. Sekali transaksi 10 miliar, 20 miliar, kalau ditahan, modalnya sangat besar. Jadi kita direct langsung. Jadi kita nggak bisa pegang posisi. Kita langsung orang ini deal, udah jadi. Jadi bedanya kita langsung dengan banknya, bank A butuh apa, bank B butuh apa. Kalau mereka ketemu deal, oke, deal kita yang menjalankannya. Jelas itu mereka. Kita perantara keuangan. Ini nggak dikenal ya, nggak dikenal di dalam dunia bisnis, bukan nggak dikenal, kurang populer. Tapi sebenarnya menarik. Kenapa? Ininya pasar modal ya. Karena pasar modal itu bisa perorangan juga. Anak muda ya, hanya Pak. antar bank ya. Kalau kami hanya antar bank aja, antar institusi kan. Ya, kalau pasar modal itu bisa perorangan, orang juga bisa beli sahamnya kan ketengan ya. Iya betul. 1 lot, 2 lot ya kan bisa. Atau bisa. Jadi bisa. Kalau yang mau kecengannya namanya money changer. Tuh ya, orang beli dolar, sekian disimpan, jual lagi, itu di money changer. Jadi money changer dan money broker tadi sama sebenarnya kerjaannya. Yang satu tapi berbentuk fisik, langsung di tempat, ada jual, ada beli apa. Nah kalau ini enggak. Pak Aznur di dunia pasar Saya uang. udah lama. Sebelumnya saya kan PNS di Kementerian Luar Negeri. Saya di Kementerian Luar Negeri, alhamdulillah masuk Kemlu tahun 92, kemudian sekolah dinas luar negeri, lulus tahun 93, jadi statusnya diplomat lah kalau udah lulus itu. Dengar kabar juga. Nah, itu saya ini ya saya sempat ditugaskan di luar negeri. Kemudian ini ceritanya panjang, memang semua ini kita boleh berencana ya, tapi Tuhan juga yang menentukan. Dalam perjalanannya saya pertama kali itu ditempatkan di Jerman, 4 tahun saya di sana, 4 tahun, enggak penempatan. Saya penempatan di kedutaan di kedutaan besar di KBRI. Diplomat itu kan ditempatkan di kedutaan besar Republik Indonesia atau di konsulat jenderal Republik Indonesia. Kalau di kedutaan itu dia di ibu kota negara. Nah, kalau di konsulat itu misalnya dia seperti di Jerman, itu di Frankfurt ada. Nah, dia kayak provinsinya lah itu. Tapi kegiatannya beda. Kalau di kedutaan itu dia lebih ke politik ya, semuanya ada fungsinya. Tapi kalau di konsulat tuh nggak ada bidang politiknya. Mungkin lebih penekannya pada ekonomi. Biasanya langsung direct orang mau bisnisnya, kayak nanti bilang mau ekspor ya, nah, itu bisa melalui kedutaan ya. Saya juga pernah di kepala bidang ekonomi di kedutaan. Terus pulang, terus yang kedua saya tempatkan di Maroko. Itu Maroko itu negaranya bagus ya, bagus ya. Hampir 4 tahun. Alhamdulillah saya bisa menikmati dunia dengan gratis. Kalau siapa? Diana, Mila. Kalau mau keluar negeri kan nabung dulu kan, baru bisa keluar negeri. Saya keluar negeri malah dibayarin. Nah kurang apa ya?
dikasih duit lagi. Ada ininya lah ya kalau pegawai negeri. Jadi kira-kira itu pengalaman belakang. Ini orang diplomat. Tapi kok bisa terjun ke dunia bisnis itu gimana ceritanya gitu Pak? Saya gini saya tuh berteman dulu waktu SMP ya. Kebetulan di SMP itu saya punya teman kecil lah kita, dekat lah ya. Kemudian berlanjut ketika saya saya SMP-nya kan di Medan, sekolahnya di Medan, kan, terus kuliah di Jakarta. Nah ketika ke Jakarta kami sering bertemu tuh. Dia juga ini swasta, dia macam-macam untuk kerja. Nah saya masuk departemen luar negeri, saya keluar negeri. Nah setiap pulang saya ketemu dia, nah, kita lagi jalan ngobrol. Habis itu saya berangkat lagi tugas ke Maroko, pulang lagi. Nah ini ceritanya nggak jauh juga ya, namanya kita masih muda ya, nggak jauh dari materi juga gitu. Nah dia jadi begitu saya pulang yang kedua, teman saya itu dia udah naik Mercy New Ice gitu. Wah saya kaget juga kan, wah saya pegawai negeri begitu gini aja gitu. Kalau di luar negeri keren, di dalam kan kita pegawai negeri tetap statusnya ya kan. Ya saya iseng-iseng aja wah boleh juga ya. Saya tanya sama dia, boleh nggak saya ikut belajar bisnis? Dia bilang ya, gue pakai bahasa tanya lu gua aja kan, gue ikut dong belajar bisnis. Nggak, tadinya saya mau bercanda aja, ternyata dia respon gitu. Dia respon, serius, iya, udah diminta CV-nya kan. CV-nya saya kasih CV-nya, dia tanya, kamu ininya apa fokusnya? Saya keuangan, saya background-nya keuangan, di CV-nya. Ya udah, nggak lama setelah itu saya ketemu gitu. Diketemukan dengan yang holdingnya, yang punya holding. Nggak lama tuh biasanya saya dipanggilnya, datang ke sini ya, ke satu tempat di anak perusahaannya. Udah harus sini aja, saya juga nggak tahu jadi apa gitu. Saya suruh masuk aja gitu. Saya masuk. Nah, akhirnya di holding, karena background-nya keuangan, ya saya kerjakan aja keuangan. Nah, akhirnya berlanjut gitu. Ternyata ya semua itu ya kembali kepada kita. Betul. Nah, kembali kepada kita, nanti bekerja itu di mana aja sebenarnya tergantung kita. Nah, pertama apa? Kalau bekerja itu yang penting adalah kita suka dulu dengan pekerjaan itu. Betul. Nah, kemudian kita bisa gitu. Nah, kemudian saya coba, wah menarik juga gitu, karena saya memang suka tantangan ya. Iya benar. Menarik. Terus kemudian saya coba gitu kan, saya ambil dulu cuti di luar tanggungan negara, saya coba. Terus kemudian akhirnya saya dapat kesempatan lah pensiun dini. Oh. Karena ya sayang juga kan, masuk DP itu susah. Masa saya keluar duit tanpa pensiun, nggak mau saya gitu. Saya harus pensiun sebagai pegawai negeri. Akhirnya saya pensiun, kemudian full di sini. Nah, ya alhamdulillah bagus, dan perusahaannya juga berkembang terus ya. Ya artinya bukan karena saya, mungkin karena yang lain, tapi saya ada di dalamnya lah pada saat dia berkembang. Nah itu saya berjalan baik sampai sekarang. Udah lama juga saya di sana gitu kan. Artinya udah, kalau kita pakai zona nyaman ya alhamdulillah udah nyaman lah ya. Tapi saya pengen tantangan baru gitu. Tantangan baru lah berarti, karena waktu mahasiswanya juga saya kan aktivis juga, senang berorganisasi. Kemudian saya cobalah terjun ke politik, karena politik ini itu tantangannya luar biasa, sangat menarik. Nah, saya juga sudah sampai pada waktu yang juga mungkin nggak lama lagi saya juga pensiun di swastanya kan. Saya coba berpolitik, punya teman-teman di politik, saya bergabung di Partai Umat, karena awalnya saya wakil sekjen, terus lama nggak tahu kenapa saya dipromosikan jadi ketua. Nah, saya ketua DPP bidang perkaderan awalnya. Terus nggak lama, sekarang saya ketua bidang luar negeri. Di Partai Umat tuh sejak berdiri tahun 2021 ya, 2021 ya 2021. Tapi saya bukan pendiri, tapi ketika partai itu diumumkan ke pengurusan yang pertama kali, saya udah masuk di dalam ini. 2001, partai ini partai baru. Partai Umatnya partai baru, yang mungkin kalau kenal dengan Pak Amin Rais ya, nah, beliau adalah pendirinya. Jadi itu ceritanya, terjun ke politik juga karena apa? Karena diajak teman, mungkin juga panggilan jiwa. Karena saya berorganisasi, saya senang berorganisasi itu, senang membuat hal-hal yang baru. Senang
ya kalau ingin suatu berbuat untuk masyarakat. Karena di dalam sebagai muslim ya, saya sebagai muslim itu kan ada hadis. Hadis itu artinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya nggak muluk-muluk, hanya ingin bisa nggak saya seperti itu. Nah, dia nggak banyak-banyak lah. Dari mulai mantan diplomat, pembisnis, sampai terjun ke dunia politik nih, pasti ada nih cerita ketertarikan Bapak. Kenapa sih tertarik terjun ke dunia politik sampai akhirnya memilih untuk serius mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Saya tantangan gitu. Dalam teman-teman saya bilang saya yang nggak gampang menyerah. Kalau istilahnya apa ya? Saya ini fighter, petarung gitu. Nah, jadi di dalam sekarang kan kalau kita mau cari enaknya ya, mungkin bagusnya masuk partai-partai besar ya kan. Ini Partai Umat ini partai baru. Kita belum punya kursi di parlemen. Nah, untuk lolos parlemen itu syaratnya harus lolos PT 4% ya, parliamentary threshold ya. Kalau nggak lolos kita hangus kursi-kursinya semuanya. Nah, untuk lolos itu syarat PT-nya itu 4% kan. 4% itu kalau dihitung kursi sekitar 24-25 kursi lah. Kalau kita hanya dapat 20 kursi, 19 kursi, itu hangus semuanya gitu. Tapi kalau kita dapat misalnya suara sekitar 7 juta, nah mungkin kita masuk walaupun kursinya mungkin hanya 16, 13. Jadi ada dua, kita cari suara nasional atau kursi per dapil ya. Nah, saya kan betul dapil 3 ya, dapil Banten 3. Jadi ini menarik sih kalau kita hanya cari untungnya saja, ya masuk partai baru. Pertama beratnya apa? Saya juga di dapil 3 ini partai yang kompetitif lah. Kalau bahasa ininya ya, bahasa bombastisnya dapil neraka lah. Karena di sana yang incumbent-nya Dasko ya. Sumi Dasko itu sekarang dia wakil ketua DPR ya. Ada Rano Karno ya. Ada di dapil 3. Sekarang dia incumbent. Ada juga beberapa tokoh lainnya yang di sana. Nah, yang hebatnya sekarang pendatang barunya itu juga bukan orang sembarangan. Ada Airin bekas Kota Tangsel, Ibu Airin. Ibu Airin. Ada Pak Wahidin Halim bekas gubernur Banten sekarang. Nah, ini yang terus kemudian ada satu lagi Haritanu. Haritanu di dapil Banten 3. Nah, itu lawan pesaing saya. Tapi saya justru semangat gitu. Nah, semangatnya apa? Saya kalau bertarung jangan yang ini, bertarung sama yang kuat kan gitu. Lebih karena apa? Kita akan termotivasi, semangat, dan kita akan lebih kreatif ya, bagaimana mengalahkan orang yang sudah di atas kertas menang lah gitu. Kepuasannya beda ya. Kalau kita sama aja kita berusaha ya. Berusaha itu kalau kita sendiri mulai dari awal itu kan beda kalau kita bekerja. Nah, kalau bertarung ini kita menang di situ, itu beda kalau kita menang di tempat lain. Nah, kalaupun kalah, orang juga maklum ya kan, lawannya kuat. Nah, tapi kan nggak ada istilah orang bilang, oh nggak apa-apa kalah terhormat. Ya kalah tuh ya kalah aja, nggak ada yang terhormat enggak gitu. Nah, setidaknya kita sudah mencoba dan berani untuk memberikan yang terbaik ya Pak ya, untuk tempat kita itu. Jadi Pak Asnur ini apa sih yang menggerakkan Pak Asnur yang akhirnya bisa di posisi sekarang sebagai caleg di Partai Demokrat? Yang ya itulah motivasi saya kan, ya bangsa ini kita ini kan sedang ya tidak baik-baik saja lah ya. Artinya pertama masalah pemerataan ya, pemerataan ekonomi ya, pemerataan kesempatan berusaha ya, dan juga untuk pemerataan dalam menikmati hasil-hasilnya. Nah, ini banyak terjadi. Saya kemudian termasuk orang yang memang senang. Saya kalau ini turun ke bawah. Nah, saya bertemu dengan orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang memang prihatin hidupnya ya. Kadang-kadang mereka buat makan aja susah. Nah, padahal negara kita ini kan negara kaya. Semua sumber daya alam apapun ada di kita. Coba sebutkan yang nggak ada di negara lain. Misalnya apa? Misalnya mungkin seperti minyak ya.
Nah, kita punya, Jepang nggak punya. Iya. Nah, nikel negara lain nggak punya. Iya, kita Kelapa sawit, ya, Jerman nggak punya. Minyak nggak punya. Tapi kenapa mereka bisa maju gitu? Nah, kita punya semua. Semua resources itu kita punya. Sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya pun berlimpah kan. Nah, makanya sekarang istilahnya bonus demografi ya. Nah, cuma kenapa kita nggak sekaya orang lain ya? Nah, ini kan ada kesalahan dalam kita mengelola negara mungkin ya. Nah, ini yang membuat saya tertarik dalam arti saya ingin ketika negeri ini terjadi perubahan itu saya ada di dalamnya. Jadi walaupun mungkin bukan saya yang membuat, tapi sedikit-sedikit saya bantulah. Ada kontribusinya. Seperti mobil aja lah. Mobil itu kan satu paket. Mesinnya mungkin katakanlah mesin Rolls Royce hebat. Tapi kalau bannya nggak ada murnya, itu mobil nggak bakal jalan gitu. Nah, jadi semua itu kita itu semua orang itu sama-sama penting, sama-sama dibutuhkan. Cuma fungsinya kan beda-beda. Fungsinya, jadi bukan berarti orang yang kaya lebih hebat ya, orang yang berpangkat lebih hebat. Ya mereka rakyat ini kan perlu juga dibantu. Kenapa? Mereka kan pasar yang potensial ya. Nah, jangan mereka hanya dimanfaatkan untuk kita menjual barang saja. Tapi kan harusnya juga kesejahteraan mereka meningkat kan. Misalnya ya harga bahan pokok yang murah. Kalau murah kan semua menjangkau, daya belinya kan meningkat. Dia nggak hanya beli makan aja, tapi dia bisa beli baju ya kan gitu. Dia bisa beli juga hijab kayak Wilan yang bagus kan, kayak punya Mila kayak Diana ya kan. Jadi semua kan semua orang berhak untuk menikmati hidup yang baik ya. Nah kalau mereka nggak bisa, nah pemerintah harus hadir di tengah mereka. Nah hadir mereka tentu harus ditopang oleh parlemen yang kuat. Nah karena di Republik ini kan presidennya nggak bisa mencalonkan diri sendiri, dia harus didukung oleh partai politik. Nah kalau pemerintahan yang kuat itu harus didukung oleh partai politik yang kuat di parlemen. Kenapa? APBN itu kan disahkan di DPR. Karena DPR itu punya fungsi 3 ya, budgeting ya, anggaran. Dia yang menentukan anggaran negara. Fungsi yang kedua adalah fungsi legislasi yang membuat undang-undang. Jadi kalau misalnya kita merasa ini nggak benar dan nggak baik, ya undang-undangnya dirubah. Kalau belum ada undang-undangnya dibuat, ya kan gitu. Nah fungsi yang ketiga adalah pengawasan, ya kan. Apa yang sudah kita sahkan, apa yang sudah kita buat, kita awasi kan, dijalin nggak oleh pemerintah. Nah kalau pemerintah tidak menjalankan, ya kita tegur dia. Nah pemerintah supaya efektif, ya dia punya hubungan kuat yang di parlemen. Kita ingin Partai Umat ini kita ini kan partai yang rahmatan lil alamin ya. Dengan tagline kita adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini tegakkan keadilan, itu tagline kita ya. Kenapa? Masih banyak ketidakadilan, masih banyak kezaliman. Jadi kalau orang zolim pasti nggak adil kan. Nah, kalau dia tidak adil dia pasti zolim dia. Nah, kita coba hasilkan itu. Pemimpin yang adil, Ya, Bapak. ya. Tapi Bapak kalau Liana boleh tanya, Partai Umat ini kan dari bagian koalisi 01, koalisi 01. Nah, jadi menurut pandangan Bapak nih, 01 ini pemimpin yang seperti apa sih Pak? Ya, ini kan kita ini aja ya Pak. Kita lihat fakta aja ya, fakta. 01 kita tuh kan bisa membandingkan siapa yang kita pilih ya kan. Artinya pertama tentu yang kita lihat adalah track recordnya ya. Track record itu kan bisa dilihat karena kan sekarang kita sudah digital ya. Ada jejak-jejak digital itu kan nggak bisa ya. Nah kalau pasang 1 ini kan terbukti dia di Jakarta sudah kita bisa lihat lah ya. Walaupun nggak diakui oleh lawannya, tapi semua orang tahu ada perubahan. Saya merasakan itu ya. Pertama, saya itu kan kantornya di Pejambon, Kementerian Luar Negeri kan Pejambon. Saya kan tinggal di Pamulang lah istilahnya. Itu kan jauh, setiap hari kan saya lewat Sudirman. Nah itu setelah saya pensiun, kan jarang lewat situ lagi ya Mas Yudin. Terus ketika lewat, saya merasakan, wah ini udah seperti di luar negeri gitu.
Itu perubahan nyata ya, belum sistemnya, transportasinya, kan ada Jaklingko ya, ada Salah Jaklingko ya. dulu ya. Nah, itu banyak. Saya lihat ada perubahan yang nyata. Ternyata, nah kita kan bisa bandingkan dengan yang lain lah ya. Ada yang lain begini, ada yang apa? Ya sudah berkali-kali nggak berhasil, masih juga dipaksakan ya. Ada yang tapi ya sudah, namanya juga usaha. Silakan, siapa saja berhak untuk mencalonkan diri, asal dicalonkan dan dipilihkan. Nah kalau saya simpel aja lah, kalau mau pilih orang, carilah orang di antara 3 pasang ini, orang yang paling sedikit kekurangannya. Nah, itu aja, yang nggak usah, kalau saya itu yang sedikit kurangnya atau paling nggak kelebihannya ya. Kita nggak usah lihat background apa dia ya, tapi kita kan mau negara ini maju. Nah, negara ini maju, kalau kita maksudnya hanya ribut dengan soal identitas, ya, soal ini, kita nggak akan maju. Tapi lihat aja track recordnya kan. Ya, kalau saya sih pilihnya gitu aja, yang paling sedikit kekurangannya kan. Karena setiap manusia itu pasti punya kekurangan kok. Betul, tentu Nah, Pak. tapi jangan kekurangan itu aja yang kita expose ya kan. Nah, Kelebihannya juga ya. politik kita ini kan banyaknya apa ya? Untuk memenangkan sesuatu itu lebih banyak dengan cara menjatuhkan orang gitu. Bukan dengan mengekspos prestasi gitu. Jadi ada kekurangannya diekspos ya, orang takut. Padahal setiap orang punya kekurangan. Hanya yang berkuasa aja yang merasa ya karena orang berkuasa nggak ada yang berani kan gitu. Padahal nanti akhirnya jadi politik balas dendam kan. Ketika dia nggak berkuasa diungkit-ungkit kan. Nah, kita nggak mau. Kita mau politik yang beradab. Kalau mau tunjukkan kebaikan, prestasi, ya kan, santun, ya pilihlah. Menurut saya pilih yang terbaik. Nah, Anies Amin ini menurut saya pasangan yang terbaik. Terbaik yang ada sekarang, dan pilihan ini pilihan rasional. Kita Partai Umat memang dari awal sudah, ketika Rakernas pertama, kita yang pertama kali mendukung Anies, tapi belum ada pasangan waktu itu. Nah, waktu itu Anies, tapi belum ada pasangnya Pak Muhaimin, belum ada Pak Anies. Tapi kita udah dukung di Rakernas kita memang. Cuma kita kan partai baru, hanya bisa mendukung, belum bisa mengusung. Jadi belum. Mudah-mudahan kita nanti banyak di parlemen, ya kita akan kuat mendukung. Pokoknya kita akan mendukung semua program Amin lah. Karena salah satu program yang bagus itu yang saya respect adalah pendidikan semurah mungkin. Karena pendidikan ini penting ya. Kalau kita ingin merubah nasib kita, ya pendidikan kita bagus. Baru kita bisa bekerja yang baik kan. Dan dasarnya dulu ya Pak. Ya, dasar dulu pendidikan itu penting ya. Sekarang Indonesia ini kan serba formalitas ya. Tanya Mila ya, sepintar apapun, tanya kamu punya ijazah apa gitu kan. Oh saya nggak punya ijazah, ya udah minggir dulu. Nggak bisa jadi masuk PNS kan, nggak bisa kerja di swasta kan, ijazah dulu yang ditanya kan. Nah begitu juga Liana. Tapi kalau di swasta juga, nah, tapi kalau kita nggak punya itu ya nggak usah khawatir, kita bisa berusaha. Nah makanya saya salah satu yang ingin saya kembangkan nanti jadi caleg kalau terpilih, yaitu penciptaan lapangan kerja sebanyak mungkin. Nah, sebanyak mungkin, nah itu yang disebutkan ini apa? Saya ingin menjadi manusia yang memberi manfaat bagi orang banyak. Kenapa? Menciptakan lapangan kerja bisa. Nah, di DPR itu bisa. Karena DPR itu punya dana aspirasi, pernah dengar nggak? Nah, dana aspirasi itu ya ibaratnya apa? Itu uang saku yang diberikan anggota DPR untuk para pemilihnya. Nah, karena wakil rakyat itu kan dia adalah penyambung lidah rakyat. Dia wakil rakyat. Jadi dia harus menerima semua aspirasi. Nah, aspirasi itu bisa disampaikan kalau yang sifatnya besar ya, itu sampaikan ke Menteri Teknis. Misalnya di daerahnya Mila nih, kebetulan misalnya Mila pilih saya. Oh, saya butuh jalan Pak, butuh sekolah. Karena di sini cuma ada SD, SMP nggak ada. Itu nanti disampaikan ke pemerintah, ke Menteri Teknis. Tapi Pak, saya ini saya bisa usaha loh Pak, tapi sekolah saya nggak tinggi. Saya mau buka usaha merchandise ya. Oh iya nanti saya bantu, bisa saya bantu. Oke, dana aspirasi itu ya. Semua anggota DPR bisa bantu karena itu semuanya diberikan oleh negara kepada anggota DPR untuk ada yang namanya dia kan mewakili aspirasi. Ya kalau ada aspirasi masyarakat ya dibantu kan gitu. Kalau yang nggak bisa disalurkan ke sini ke teknis. Kalau yang bisa ya udah. Kalau hanya misalnya modal 1 juta, 2 juta itu bisa dibantu gampang. Boleh tanya nggak nih Pak Asnur, kan tadi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah,
Itu konkretnya tuh seperti apa tuh Pak Asnur, atau bagaimana atau apa tuh Ya sebenarnya konkretnya ya? saya kan ya sudah turun ke dapil udah berapa puluh atau tempat ya. Nah saya dengan masyarakat itu kan sekarang ini kan mereka kan butuh ya untuk merubah hidup ini ya bekerja. Nggak bisa kita mengandalkan BLT ya, nggak bisa. Bansos itu berapa sih nilainya ya? Kalau kita mau hidup yang layak ya kita harus bekerja. Nah kalau bekerja itu kan harus punya pekerjaan ya. Nah saya misalnya gini Pak, saya tanya di Kuang itu kebanyakan kan kalau saya datang tuh ibu-ibu lah ya. Nah saya termasuk favorit. Banyak ya, konstituen itu ibu-ibu, tapi saya katakan gini ya Pak, Ini agak gimana nih? kata orang-orang itu, Kata orang. kata teman-temannya, karena kok tiap saya di Mendapil tuh ya majelis taklim, ya ibu-ibu yang di pedesaan, ya kebanyakan. Nggak tahu tim saya mengarahkannya ke sana gitu. Yang mungkin ya waktunya ada ya, kalau orang lain kan kerja di kantor kalau siang. Nah itu konkretnya gitu. Ya mereka itu kan semua di desa itu kan untuk menyambung hidupnya kan banyak yang misalnya jualan gorengan ya, jualan nasi uduk, jualan pempek ya, atau jualan macam-macam lah cemilan-cemilan ya, seperti bubur ayam, ada apa tuh yang gado-gado, yang ayam di satu yang apa namanya kemarin 1.000 lah satu ya. Nah waktu saya di dapil saya itu ada orang jual pakai motor nih ayam yang buat anak-anak, ayam apa namanya ya, 1.000 ya kan, rame ya udah silakan makan semua saya bilang kan, sampai habis itu nggak sampai 150.000. Murah banget ya? Murah kan, murah Di daerah itu mana itu Pak? di Kabupaten Tangerang di apa, di kecamatan apa gitu. Nah itu murah sekali 150.000. Berapa sih untungnya dia kan modalnya ya? Nah itu kan bisa. Nah itu kalau dia ingin meningkatkan kita bisa bantu. Jadi kita coba bukan menciptakan tapi memperbesar usahanya. Nah, saya tanya ibu apa jualan, saya nasi uduk. Nah kalau nasi uduk itu kan orang modalnya apa? Paling jengkol ya, tahu ya kan, semur tahu jengkol. Nah mungkin dia kepengen jual nasi uduk nanti ada ayam gorengnya, ya kan berarti ditambah modelnya kan, modalnya kan harus ditambah. Iya betul. Nah itu bisa bantu. Kalau ya. bisa ada pelatihan-pelatihan juga ya Pelatihan Pak. juga. Nah itu bisa nanti kerjasama mungkin ya dengan anak muda yang tergabung dalam HIPMI. Nah, Ini lah. HIPMI bisa, ini kita kerjasama. Oh ini saya perlu nih apa di sini kayaknya banyak nih mau usaha. Mungkin HIPMI bisa melakukan supervisi ya, melakukan pembantuan pengawasan. Jadi itu lebih apa? Saya lebih tertarik ke sana. Kenapa? Dulu waktu Krismon kita itu juga kita bertahan karena dukungan UMKM kan. Karena UMKM itu dia nggak punya utang. Nah, jadi dia penyangga ekonomi itu luar biasa. Dia nggak punya utang kan. Kalau kalian saya pasti punya utang ya kan. Bapak maaf, boleh minum dulu ini. Oh, iya. Suasana lagi hujan juga di kafe Lokakama sampai Iya. petir. Dan apa Ya, Iya. kaget juga ya. Minum dulu Pak, ini minuman di sini enak-enak banget, suasananya juga nyaman. Aman ya. Apalagi ini pepohonan. Nah, suasananya juga kita lagi hujan di sini teman-teman. Di apa itulah jadi negara ini butuh banyak orang. Bapak, Nggak selain pintar juga orang-orang baik. Ya, kayak Bila, ya di sangat di alhamdulillah. banyak dibutuhkan rakyat kita ini. Kalau kita turun ke lapangan kita sedih kita lihat. Betul, Jadi betul. kita lihatnya kenapa? Ya kita ini kaya. Kayanya apa? Sumber daya alam kita kaya. Sekarang pun masih banyak ya. Walaupun udah dibawa kemana, diapain pun juga dikorupsi segala macam ya. Ya apa? Masih kaya juga gitu. Nah, cuma ini tentu nggak semuanya kalau sumber daya alam itu kan ada batas. Kianya ya, kecuali yang misalnya usaha Mila, usaha Liana itu bisa didaur ulang, itu bisa ya kalau yang sumber daya itu kan terbatas. Nah kita ini kan berjuang sekarang ini kan bukan untuk kita, untuk anak cucu kita 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ya. Artinya kita ini tinggal pilih aja mau melanjutkan apa perubahan kan gitu. Jadi melanjutkan atau Jadi, melanjutkan? perubahan ya kan. Jadi berarti Kita perubahan memilih Pak. perubahan, Oh, kan? iya. Perubahan ini harus lebih baik kan gitu juga. Bapak,
Maaf, Liana potong. Izin Liana tanya. Itu kan tadi kita melanjutkan apa atau merubahkan. Nah, kita nonton debat capres kemarin, Bapak. Ya. Ya, tanggapan Bapak debat capres yang pertama 1, 2, dan 3 itu gimana Pak? Melanjutkan dan berulang. Iya, debat terakhir. Sebenarnya kita udah tahu sih ya, artinya debat itu kan ya untuk memperkenalkan capres-capres itu ke masyarakat, program-programnya ya. Kalau pilihan mungkin 90% orang udah nggak berubah ya, tapi mungkin ada sesuatu yang, tapi memang ini ya Pak, kadang-kadang debat ini juga banyak juga yang nggak siap ya, kita lihat. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan jebakan ya, misalnya kalau berdebat tuh kita berdebat persoalan bangsa ini seperti apa sih mengatasinya, ini kita ada masalah ekonomi gimana ngatasinya, jangan yang sudah ditanya gitu kan, apalagi istilah-istilah yang kayak ujian aja, kayak ujian sekolah gitu ya, itu nggak pas gitu ditanyakan. Kenapa? Karena nggak semua orang juga menguasai istilah itu, bukan berarti dia nggak bisa membereskan urusan itu kan gitu, karena nanti kan ada menteri-menteri teknis, kan kita punya yang membantu ya kan. Presiden itu kan nggak harus menguasai semua, dia kan hanya policy-nya ya, kebijakan yang dia putuskan ini, tapi bukan ngapalin yang gitu-gitu ya kan, urusan yang pribadi, lebih kebijakan. Jadi sebenarnya kita udah lihat lah apa, saya lihat memang ya karena saya mendukung Anies ya saya mendukung karena dia punya kelebihan kan itu, memang dia beda sih dia. Kita ingin punya pemimpin itu yang semuanya lah. Makanya dia juga menguasai masalah internasional, karena kita nggak bisa hidup tanpa bantuan negara lain kan. Kita mau jual barang atau kita mau beli barang itu nggak bisa. Kita nggak bisa lepas dari hidup di dunia internasional itu. Kemudian ke dalam juga orang yang harus bantu ya. Kita lihat banyak hal positif dari Anies ini kan. Segi berbicara, tatap muka, terus keluarganya baik ya, banyak hal positif yang saya melihat gitu dari hal kecil. Saya lihat keluarga bagus ya. Kenapa? Kalau saya itu karena saya juga terlibat di DM ya, kalau cari orang, saya lihat dulu latar belakangnya, bukan dia ijazahnya apa gitu. Jadi orang kalau dia bisa memimpin keluarganya, insya Allah dia bisa. Nah, jadi kita lihat keluarganya, keluarga baik. Nah, Anies juga kan masuk yang bagus. Sebagai muslim juga dia telah menjalankan agamanya. Jadi kalaupun tiba-tiba Jumatan nggak ada khotib, dia bisa jadi khotib. Nah itu kan penting itu, di mana-mana jadi nilai positifnya banyak. Orang mungkin nggak menganggap, saya lihat itu ya, kalau tiba-tiba dia mau cari, tiba-tiba dia bisa jadi khotib, dia bisa jadi imam sholat ya kan. Kalaupun tiba dia harus keluar negeri, dia nggak perlu berterjemah, dia bisa ngomong langsung. Teladan, contoh yang baik ya. Dia juga dari keluarga yang baik, latar keluarganya baik, pendidikannya baik. Jadi apa ya, pasti ada kekurangannya, tapi kelebihannya banyak. Akhirnya yang lain juga ada kelebihannya ya. Jadi makanya saya katakan kita cari yang paling sedikit aja lah kekurangannya. Kita cari paling sedikit kekurangannya. Banyak kelebihannya. Banyak kelebihannya ya. Saat ini melalui visi misi dari 01 dan visi misi dari kampanye Bapak, apakah untuk kedepannya masuk nggak nih, senada nggak nih? Ya, saya cocok ya. Anies itu kan dia ingin ya salah satu tujuan utamanya pendidikan semurah mungkin pengalamannya waktu kuliah. Karena di Indonesia ini masalah pendidikan ini sangat luar biasa, sangat pelik. Sekarang orang masuk SD katanya di mana-mana gratis. Itu di Tangsel itu orang bayar. Masih minta uang ya, terus kalau nggak bisa dia harus hubungi siapa pejabat. Jadi itu luar biasa, udah gratis sekarang nggak gampang malah. Belum sistem donasi ya, hanya orang yang rumahnya di samping sekolah dia nggak bisa masuk. Karena mungkin karena dia umurnya nggak cukup ya, ada dia pintar ya. Itu kalau itu nggak diberesin, nah saya sepakat apa? Saya juga pendidikan itu harus. Saya kan kebetulan saya ini kan orang Minang. Oh, sama kita Pak, Minang nih. Berdua. Orang Minang tuh sekolah itu penting ya. Saya tuh saya merasakan orang kamu nggak makan nggak apa, tapi jangan sampai nggak sekolah. Nah, jangan sampai, makanya di keluarga kami pun juga orang saya kan tua saya meninggal kelas 1 SD. Saya kelas, tapi saya dengan kakak-kakak saya, pokoknya dia keluarga itu sampai sekarang pun saya terapkan. Karena saya juga ketua perkumpulan satu nenek ya.
Pokoknya jangan sampai nggak ada yang sekolah. Semua harus bantu. Kenapa? Setelah dia sekolah, silahkan dia. Jadi jangan sampai mereka nggak. Sekolah itu penting. Karena ilmu itu penting ya Pak Ilmu ya. itu penting, Betul. karena itu yang akan merubah masa depan kita gitu. Nah, merubah SDM kita, yang akan meningkatkan harkat martabat keluarga kan juga. Kalau anaknya sukses kan orang tuanya senang, bangga gitu kan. Nah orang tua yang sukses itu orang tua yang anaknya lebih hebat dari dia kan. Betul. Kalau orang tuanya sama SMP ya anaknya minimal sarjana lah, berarti dia sukses kan. Berarti pesan-kesannya nih Pak untuk anak muda sekarang menyikapi Pilpres kali ini tuh gimana Pak? Untuk anak muda ya? Ya, anak Teman-teman muda kasih sekarang tahu apa? lah ya. Anak muda sekarang kan lebih apa ya? Lebih merdeka ya, lebih bebas. Jadi sekarang mereka bekerja itu ya sesuai keinginannya. Gak semuanya mau jadi pegawai negeri, jadi swasta, tapi lebih senang berwira swasta. Tapi jangan juga sampai lupa dengan politik. Kenapa? Politiknya penting. Kenapa? Kita ini berpolitik itu sejak kita lahir sudah berpolitik. Itu kenapa? Ya karena kita membutuhkan orang lain. Itu kalau udah membutuhkan orang lain udah berpolitik kan. Kalau kita semuanya melakukan sesuatu harus dengan orang lain, itu kita udah berpolitik. Kenapa? Di dunia ini ya, setahu saya tuh nggak ada orang yang sukses tanpa bantuan orang lain. Nah, nggak ada yang bisa. Nah itulah perlunya politik. Kenapa? Nah sekarang harga gula, harga tembakau, beras, cabai, itu kan urusan politik. Karena kan ada harganya gitu. Ada yang memutuskan harga itu, ada yang mengontrol dan mengendalikan. Nah ini kenapa nggak terkendali gitu? Nah, kenapa nggak terkendali? Nah, ini kan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilannya apa? Yang miskin nggak bisa beli kan? Yang kaya bisa, nggak ada masalah mau harga berapa. Tapi kan kita semua perlu makan. Orang miskin juga perlu makan, orang miskin perlu sekolah kan. Mereka juga ingin menikmati, ya paling nggak bisa ke mall sekali-sekali ya, nonton ya, masuk pergi ke Dufan, itu kan semua orang ingin ya. Artinya pemerintah harus hadir ya, anak muda ini kan calon nanti pemimpin bangsa ya. Kan sekarang ada bonus demografi termasuk anak muda ya, katanya apa? Ada yang milenial, ada yang Gen Z ya Pak. Jadi ini ke depan ini kan bangsa ini tergantung anak muda ya. Nah kalau muda juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan diri nanti politik ini jangan ya, ikut-ikutan tapi memang harus memahaminya, berkontribusi ya di bangsa inilah. Jadilah manusia yang bisa memberi manfaat buat orang banyak, itu aja, nggak usah yang muluk-muluk lah. Nah, Pak. Banyak orang. Masya Allah. Itu yang penting ya. Luar Dengan biasa. itu kita nggak usah muluk-muluk. Kalau niatnya itu aja kan, pasti kita akan melakukan yang baik-baik. Udah senang banget hari ini kita bisa sharing dan diskusi dengan Pak Aznur ya Pak. Nah, iya betul, apalagi membuka pandangan bagi anak muda nih tentang politik. Kita tuh harus melek politik dari sekarang Kak Mila, dan juga intinya nanti tuh jangan golput. Iya. Harus berkontribusi. Harus berkontribusi, dan satu lagi kuncinya, kalau ingin menjadi orang yang sukses itu jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah. Terima kasih teman-teman hari ini udah dengar cerita Banyak kita. nanti yang akan mendoakannya banyak. Gitu. Kalau kita betul. menolong orang akan banyak yang mendoakan. Betul. Di antara orang banyak itu pasti ada salah satu yang dikabulkan doa. Bapak, terima kasih banyak atas waktu hari ini. Ada nggak satu motivasi buat anak-anak yang ada di rumah, teman-teman yang di rumah? Ya artinya anak muda sekarang ini buat siapapun ya, kalau bekerja itu jangan pilih-pilih. Terus kemudian kalau ada kesempatan kerja, masuk aja dulu. Masuk dulu, kita kenalin beradaptasi, kenalin lingkungan ya. Oh situasinya gini. Nanti di dalam itu kita tahu, oh ini ada yang kosong, kita masuk ke sana. Oh ini ada yang perlu ditambah, kita masuk. Nanti kita akan ketemu bakat kita tuh di mana gitu. Kalau kita berdasarkan, oh kita cita-citanya ini, bakat ini. Nah kalau kita nggak mencoba, kita bakatnya nggak tahu kan. Nah oleh itu dimanapun ya buat anak muda, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baik ya. Karena dari situ kan kegagalan itu kan, nah, kalau kita nggak pernah mencoba, kita kan nggak pernah tahu gagal. Nah ketika kita coba, kita tahu gagal dan kita perbaiki. Betul. Nah jangan gagal lagi, itulah.
Itu yang penting, artinya jangan takut mencoba sesuatu dan jangan selalu mimpinya terlalu tinggi gitu. Karena orang baru kerja lulus maunya gajinya tinggi, ya kan gitu kan. Kerjanya kerja yang enak, pakai AC, pakai AC. Terus baru 2 bulan udah nyicil mobil gitu. Iya, betul. Tiba-tiba dipecat kan bingung bayar. Jadi ini apa? Seperti air mengalir. Seperti air mengalir aja. Iya kan? Luar biasa ya Dan kita inilah dapat orang yang ilmu. berguna buat masyarakat dan keluarga. Oke, Pak, terima kasih banyak Iya, atas waktu sama-sama. hari ini. Seru banget kita ngobrolnya sama Pak Aznur dan teman-teman, kita ingatkan lagi bahwa saat ini kita sedang di Lokakama. Nah, tempatnya ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang lagi cari nongkrong atau cari untuk buat rapat meeting dan live musiknya juga hiburan ada di sini. Untuk hari ini, episode hari ini kita sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Kak Mila ya. Dan next time juga kita bakal membahas seputar edisi Pilpres juga dan tentunya bisnis. Nah teman-teman gimana nih Kak Mila? Kasih tahu ke teman-teman dong. Ya, kita jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, and comment YouTube kita di Kasih Tahu Official dan Instagram. Instagram kita Kasih Tahu Official. Nah teman-teman, thank you banget atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak Pak Aznur. Terima kasih banyak ya. Thank you. Amin. Semoga sukses. Teman-teman di rumah juga semoga sukses. Semua Dan ya. Pak Aznur Sukses. Semoga nanti kita mendengar kabar yang baik. Amin. Siap. Untuk bangsa dan negara ini. Thank you. Thank you teman-teman semua.